Di salah satu sudut Masjid Nabawi terdapat satu ruang yang kini digunakan sebagai ruang khodimat. Dahulu di tempat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkumpul untuk bermusyawarah bersama para sahabatnya. Di sana pula beliau memberikan tausiah, bermudzakarah, dan majelis ta'lim. Pada suatu ketika saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiahnya, tiba-tiba beliau berucap kepada para sahabat yang hadir di sana. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat lainnya. Rasulullah berucap, sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang sangat sederhana, pakaiannya sederhana, penampilannya sederhana, wajahnya masih basah dengan air wudhu, sementara di tangan kirinya menenteng sendalnya yang sederhana pula. Di hari berikutnya, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau pun berucap kembali, sebentar lagi kalian akan melihat seorang pemuda ahli jannah, ahli surga. Sesaat kemudian, pemuda sederhana itu pun datang lagi dengan keadaan yang masih tetap sama sederhana. Para sahabat yang berkumpul pun terheran-heran, ada apa dengan pemuda sederhana itu? Bahkan hingga ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, bahwa pemuda sederhana itu adalah seorang ahli surga. Hingga akhirnya ada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an merasa penasaran. Amalan apa sejatinya yang dimiliki oleh pemuda tersebut sampai-sampai Rasulullah menyebutnya pemuda ahli surga? Akhirnya Mu'adz radhiyallahu an pun berusaha mencari tahu. Ia berdalih sedang berselisih dengan ayahnya dan meminta izin untuk menginap beberapa malam di kediaman si pemuda tersebut. Si pemuda pun akhirnya mengizinkan, dan mulai saat itu pula Mu'adz mengamati setiap amalan pemuda tersebut. Malam pertama berjalan, ketika Mu'adz bangun untuk tahajud, pemuda tersebut ternyata masih terlelap hingga datang waktu subuh. Ba'da subuh pun diamatin, saat Mu'adz bertilawah, mereka pun ikut bertilawah. Namun saat diamati, ternyata bacaan pemuda tersebut masih terbata-bata dan tidak begitu fasih. Bahkan ketika masuk waktu duha, Mu'adz bergegas menunaikan sholat duha, sementara pemuda itu tidak melaksanakannya. Keesokan harinya, Mu'adz kembali mengamati amalan pemuda tersebut. Malam tanpa tahajud, bacaan tilawah terbata-bata dan tidak begitu fasih, lalu di pagi harinya tidak juga menjalankan sholat duha. Begitupun di hari ketiga, amalan pemuda itu masih tetap saja sama. Bahkan di hari itu, Mu'adz sedang berpuasa sunnah, tetapi pemuda itu tidak menjalankannya. Mu'adz pun makin heran dengan ucapan Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada yang istimewa dari amalan pemuda itu, tetapi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pemuda ahli jannah, pemuda ahli surga. Akhirnya Mu'adz pun langsung mengungkapkan keheranannya kepada pemuda tersebut. Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut-nyebut engkau sebagai pemuda ahli surga. Namun setelah aku amati, tidak ada amalan istimewa yang kau amalkan. Engkau tidak tahajud, bacaanmu pun tidak begitu fasih, pagi hari pun kau lalui tanpa sholat duha, bahkan puasa sunnah pun tidak. Lalu amalan apa yang kau miliki sehingga Rasulullah SAW menyebutmu sebagai ahli surga? Pemuda itu pun menjawab, saudaraku, aku memang belum mampu untuk tahajud, bacaanku pun tidak fasih, aku juga belum mampu sholat duha, dan aku pun belum mampu untuk puasa sunnah. Namun ketahuilah bahwa sudah beberapa minggu ini aku berusaha untuk menjaga 3 amalan yang baru mampu aku amalkan. Mu'adz pun bertanya, amalan apakah itu saudaraku? Si pemuda pun menjawab, pertama, aku berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Sekecil apapun, aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain.
baik itu kepada ibu bapakku, istri dan anak-anakku, kerabatku, tetanggaku, dan semua orang yang hidup di sekelilingku. Aku tak ingin mereka tersakiti atau bahkan tersinggung oleh ucapan dan perbuatanku. Masya Allah. Kemudian apa, akhi? Tanya Mu'adz. Yang kedua, aku berusaha untuk tidak marah dan memaafkan, karena yang aku tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka marah dan mudah memaafkan. Masya Allah. Selanjutnya, yang ketiga apa, saudaraku? Pemuda pun menjawab, dan yang ketiga, aku berusaha untuk menjaga tali silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan siapapun, dan menyambung kembali tali silaturahmi yang sedang tidak baik. Masya Allah. Demi Allah, saudaraku, engkau benar-benar ahli surga. Ketiga amalan yang engkau sebut itulah amalan ahli surga. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.